Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. Penuh warna dan pelangian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan, saya Sep Susilawati SSI, PPG Daljab kategori 1, LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 201507624791. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN. Mohon saran perbaikan dari dosen penguji untuk pembelajaran lebih baik ke depannya. Berikut video ulasan praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Saya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sehat, bisa melanjutkan PBM kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke praktikum kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ibu lupa, kita absen dulu ya. Oke. Kita di kelas ini ada 25 orang. Hadir semuanya? Hadir. Siapa yang sakit? Oh iya, si Zikri sakit ya. Oke. Oke, si Zikri satu orang ya. Oke. Baiklah, sudah tahu apa materi kita hari ini? Sudah ya. Nah, baiklah kita lanjut, kita lihat nih. Silakan diperhatikan ke slide yang Ibu tampilkan di depan. Nah, materi kita hari ini adalah tentang hukum dasar, yaitu hukum kekekalan massa. Dikenal juga dengan hukum Lavoisier ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi praktikumnya, masih ingatkah kamu dengan materi pelajaran kita tentang notasi unsur? Masih. Oke, ada apa aja di notasi unsur? Ada X ya, dilambangkan dengan X. Kemudian apa lagi? Ada nomor atom. Apa lagi? Ada massa atom. Nah, keterkaitan pelajaran kita hari ini adalah dengan massa atom relatifnya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu seberapa siapkah kamu untuk belajar hari ini. Nah, untuk menguji kesiapan kamu, kita akan melakukan apa? Nah, kita akan melakukan pretest. Silakan anak-anak Ibu keluarkan HP-nya. Silakan dibuka link yang ada yang sudah Ibu kirimkan di grup. Ananda sudah bisa melihat link pretestnya di grup? Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Tidak pakai diskusi. Sudah? Sudah siap semuanya? Oke, udah siap pretestnya ya. Ini tanggapannya udah masuk. Sebelum kita lanjut, nah, kita lihat di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, apa itu pertanyaan pemantik? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Di mana? Apa saja contoh penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sudah tahukah kamu? Nah, nanti kita akan bahas dalam praktikum. Tapi sebelum itu, teknik penilaian kita hari ini, selama kamu praktikum itu akan Ibu nilai, akan Ibu ambil nilainya. Kemudian nanti Ibu ambil dari nilai pretest dan
post testnya untuk melihat perkembangannya. Kemudian juga akan Ibu ambil dari nilai laporan praktikum. Jadi selesai praktikum nanti kamu akan membuat laporan praktikum yang akan kamu kumpulkan minggu depan. Nah, jadi kesepakatan belajar, aturan labor udah tahu ya? Sudah. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Harlan dibaca. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum kekekalan massa. 2. Peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. 3. Peserta didik dapat menuliskan persoalan. Oke, udah jelas tujuan pembelajaran kita? Jadi ketiga-tiga tujuan pembelajaran ini harus tercapai dalam praktikum kita hari ini. Coba kamu lihat, perhatikan gambar ini. Ya, ini yang akan kamu kerjakan hari ini, ada asam cuka. Kemudian akan kamu tambahkan dengan baking soda. Nah, nanti hasilnya apa? Nanti Ananda akan bekerja dalam bentuk LKPD, ya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya di depan. Masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya. Nah, perhatikan. LKPD-nya udah dapat masing-masing? Sudah kamu bekal angka kerjanya? Adakah yang ingin kamu tanyakan? Lengkap? Udah tahu langkah yang akan kamu kerjakan? Jadi selama 20 menit kamu akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing untuk mengambil data praktikum. Jawaban pertanyaannya nanti akan ada lagi waktunya selama 10 menit. Jadi jangan jawaban pertanyaan dulu yang dikerjakan, tapi mengisi tabel data. Bisa dipahami? Bisa. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Silakan mulai bekerja. Berarti apa? Segala satu. Jadi nggak apa-apa sampai 50. Bagi 3 aja, Nak. Bagi 3. Bagi 3 aja. Pandai-pandai kamu bagi 3. Nggak usah pas-pas banget nih. Mana harus setara? Ini nggak dikasih 40 saja. 40 aja, Nak. Udah bagi 3, ada. Oke. Lagu itu untuk yang Ini udah ya? Lihat lagi. Itu udah. Gak diukur dulu? Ukur dulu. udah sisanya. Udah, oke. Di apa? Corongnya dikeringkan untuk memasukkan baking sodanya ke dalam balon. Udah. Oke, aman ya. Sama itu. Kerjanya dirunut. Kan dulu. Itu dulu. Jangan direksikan dulu, dirunut dulu kerjanya. Timbang dulu. Mm-mm. Oh, kan. Dari konsentrasi yang paling kecil, pelan-pelan. Yang 3 gram yang mana? Ya berarti harus kamu jangan sampai ke sana. Berarti ini dari enggak satu-satu dikerjakan. Enggak catat data semuanya, Nak. Yang pertama mana? Yang pertama mana? Coba. Oke. Yang pertama selesaikan satu-satu. Oke, ini yang pertama. 124. Oke, 124 yang pertama. Udah. Kamu tadi nggak tahu. Sekarang kamu reaksikan. Direaksikan. Iya, masukin baking sodanya ke dalam. Tunggukan dia sampai habis bereaksi. Udah pastikan rongga udara kan? Coba diaduk. Diaduk sampai dia habis. Sampai habis. Sampai dia larut ya. Sampai larut semuanya, kemudian diapakan? Ditimbang kembali. Udah larut semuanya? Udah? Oke. Aman ya? Aman ya? Aman.
perhatikan. Ini yang konsentrasi pertama yang mana tadi? Ini konsentrasi pertama. Dah. yang ditimbang. Udah ditimbang masa awalnya? Sudah. Sekarang direaksikan. Direaksikan. Gimana mereaksikannya? Hah? Oke. Nah. Udah habis, sampai habis ya. Sampai habis. Ya, kemudian biarkan dia bereaksi sampai semuanya bereaksi. Ya, udah habis? Udah dilepas semuanya? Udah. Kemudian kamu aduk sampai semua baking sodanya itu larut ya. Ya. Sampai larut semuanya, ini masih banyak nih. Biarkan dia larut. Setelah larut semuanya baru ditimbang lagi sebagai masa akhir. Ya. Ya, ini udah tadi? Udah ditimbang masa awalnya? Oke. Silakan direaksikan. Nih, kerja biar selesai datanya. Oke. Di bawah saja, Nurul. Nah. Sudah ya? Bisa dipahami? Oke. Ibu nggak tahu kursinya di mana. Oke. Lihat corongnya mana? Corong itu gunanya untuk masukin baking soda ke dalam, dikeringkan dulu. Itu nggak kering. Makanya robek. Sudah? Dikeringkan sampai ke bawah, kalau nggak nanti nempel-nempel baking sodanya. Oke, silakan. Ya. Ya, buat. Lihat, coba lihat. Sampai putih. Kamu Ilham gimana, Aman? Aman, nak? Cuma 4 yang ada reaksinya. Ada reaksinya, tapi tak terlalu kuat. Ada. Iya. Ini udah habis? Belum. Masih ada? Oke. Masih ada. Masih ada. Sampai larut itu masih ada. Masih ada itu mondok ke bawah. Coba diamkan dia sesaat. Coba perhatikan adakah gelembung reaksinya? Ada, Bu. Ada. Biarkan dia bereaksi. Ini udah ya? Udah habis. Udah habis. Kalau udah habis berarti ditimbang. Itu masih ada gelembung reaksinya, Bu. Masih ada? Kalau masih ada diamkan sampai gelembungnya habis. Coba diamkan. Diamkan sampai habis, ya. Oke. Dah. Kelompok Arlan aman? Aman, Bu. Udah diamkan lagi, nak, diamkan. Taruh, diamkan sampai gelembungnya habis. Insya Allah nggak lepas. Kalau lepas nanti dong. Sudah? Dah. Ini kan masih ada gelembungnya. Biarkan gelembungnya tuh sampai habis. Nah, jadi kalau udah habis gelembung-gelembungnya berarti dilakukan apa langkah berikutnya? Ditimbang. Di mana datanya dimasukkan? Oke, bagus. Tinggal menunggu habis ya. Ini udah sedikit lagi habis koreksi. Ini balon kamu kok belum mengembang? Hah? Baru 2 yang mengembang? Ya, Bu. Ya. Coba rapatkan ketiga-tiganya. Ini belum ya. Oke. Perhatikan. Yang itu, yang abu, itu kan udah mulai habis. Kalau udah habis reaksinya, berarti langkah berikutnya apa yang melakukan? Timbang masa akhir. Masukkan ke tabel data. Memang pengaruh apa balon ya?
Ini hijau dia. Yang itu pink ya. Cantik ya. Yang pakai balonnya warna-warni berwarna-warni apanya sampelnya. Eksperimen. Itu warna pink. Yang ini warnanya hijau. Yang pakai abu-abu nggak berwarna. Karena abu-abu. Yang abu kan ada lagi yang bongkahan ya. Ada lagi ya. Tinggal menunggu gelembungnya habis. Sudah. Segera juga. Coba di apa ini? Disejajarkan. Mana urutannya tadi nih? Ini berapa gram nih? 4. Ini 4 gram. Ini 3, 2. Ini yang terakhir tadi. Iya. Enggak diurut dari yang kecil. Artinya diurut. Oh, yang diulang tadi. Yang rusak tadi ya. Oke. Silahkan. Ini masih adakah? Masih. Ini masih banyak nak. Kalau masih banyak nampak di bawah berarti diaduk kemudian didiamkan biar dia selesai bereaksi. Ya. Oke. Mau Ilham aman? Aman Bu, insyaallah. Sebenarnya lagi. Mana yang 2 gram mana? 2 gram, 3 gram? 4 gram? Oke. Mana yang udah mau habis nih? Ini udah hampir habis? Udah habis gelembungnya? Masih ada Bu, tapi tinggal sedikit. Coba lihat, baking sodanya udah habis. Coba dia agak terang dikit. Baking sodanya udah bereaksi belum? Masih gatel gelembung. Iya, Baking sodanya udah larut, tapi udah habis juga. Tinggal menunggu habis gelembungnya ya. ini juga udah larut, cuma bakingnya yang Udah. selesai reaksi. Masih ada baking. Ini masih ada dikit lagi baking sodanya. Kalau masih ada, digoyang, dilarutkan. Oke. Kalau udah nggak ada gelembungnya lagi, berarti dilanjutkan langkah berikutnya ya. Reaksinya lebih cepat ya. Iya Bu. Kita sampai jam 2 kurang 5 ya, 5 menit lagi. Ayo langkahnya gimana? Dibangun sebagai langkah akhir. Ya. Mana datanya tadi? Udah datanya, diambil ya. Data udah diambil. Sekarang masuk ke diskusi kelompoknya. Diamkan ini, ya. Diamkan ini. Dah. Silakan masuk ke diskusi kelompoknya selama 10 menit. Berarti nanti sampai 2:05. Ya. Nah, perhatikan. Silakan diapakan datanya. Dituliskan reaksinya ya. Apa reaksinya tadi? CH3COOH. Berarti yang direaksikan apa? Asam cuka dengan baking soda. Silakan kamu cari apa itu rumusnya asam cuka, kemudian apa itu rumusnya baking soda, kemudian apa reaksi yang terbentuk. Nah, sekarang kamu lihat di atas mejanya kok balonnya jadi gembung? Hah? Karena ada gas yang dihasilkan. Nah, karena ada gas yang dihasilkan berarti ada gas yang terbentuk. Nah, silakan diselesaikan persamaan reaksinya, ya. Silakan dicari. Kamu boleh baca literatur, ada bahan ajar yang Ibu kirim, boleh kamu googling di internet, silakan dicari. Silakan dijawab sampai nanti waktunya 2:05 kita masuk ke dalam diskusi kelas. Tambah baris bisa baris? Ya? Udah dicari? Sudah, silakan dituliskan bersama reaksinya. Kemudian jangan lupa perhatikan apakah reaksinya sudah setara atau belum, ya? Oke ya? Oke, kelompok Faris ya. Kelompok Ilham bagaimana Ilham? Kelompok Ilham gimana? Sudah dapat? Sudah dapat? Jadi reaksi Oke. itu
Oke. Nah, ini namanya apa? Kasih nama ya. Ini namanya apa? Apa? Pakai nama ya. Pakai nama. Udah setara belum? Nah, direksi setaranya itu juga diberi nama. Oke. Oke. Sudah? Kelompok Farlan bagaimana Farlan? Aman? Kita mencari 24 Mana? Bisa. ya. Ini carinya rumus kimia asam asetat. Jangan bahasa isi. Iya, aman? CH3. Silakan dijawab pertanyaannya. Jam 2:05 kita masuk diskusi kelas ya. Kita masuk ke diskusi kelas. Bisa dijawab? Bisa, Bu. Bisa. Oke, mantap. Kelompok PSI udah siap jawabnya? Penyetaraan reaksi. Menyetarakan reaksi itu jangan di googling nak, lihat sudah samakah jumlah atom yang di kiri dengan di kanan, masa lupa pelajarannya? Lihat C di kiri berapa, di kanan berapa, ya, remembering pelajarannya. Kelompok arah aman, arah kuadrat. Situ ada kendala nak? Ada kendala kah? Sama kan jumlah atom di kiri dan kanan. Sekarang C di kiri berapa? Masa iya? CH3COOH berapakah C-nya? CH3COOH C-nya berapa? C-nya berapa? Masa iya? Yang ini enggak C nih? Nah, 2. Di sini? Sama dong. Apa lagi? H-nya berapa? 4. 5. Mulai dari O dulu. Perhatikan O-nya dulu. O di sini berapa? 2. 1 tambah 3 berapa? 5. Di sini? Ada 5 ya. Nah, sekarang perhatikan H-nya. 5 di sini? 2 5. Iya, udah setara kan? Nah, gitu caranya, nggak di googling. Kalau di googling nanti nggak ingat pelajarannya. Sudah. Semua pertanyaan di LKPD udah dijawab? Dah. Perhatikan tadi kamu udah praktikum. Dari hasil praktikum tadi kita akan lanjut ke diskusi kelas. Nah, dari kelompok 1 sampai 4, kelompok siapa yang mau tampil ke depan? Kelompok Arlan? Bisa? Silakan. 2 orang tampil ke depan, yang lainnya boleh nanti menanggapi di tempat duduk masing-masing. Ini kelompoknya. 2 orang ke depan. Nah, teman kamu akan menyampaikan hasil diskusinya. Sebelum itu, karena dia udah berpartisipasi, kita kasih aplaus dulu. Oke, silakan dimulai. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil percobaan adalah dari reaksi asam cuka dan baking soda atau asam asetat dan natrium bikarbonat menghasilkan gas yang membuat balon tersebut mengembang. Hasilnya yaitu natrium asetat dan asam bikarbonat. Jika teman-teman yang ada yang ingin bertanya atau ingin mengoreksi hasil dari kami, silakan. Siapa yang bertanya? Ilham, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Febrian, perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Dan yang saya tanyakan adalah gas jenis apa yang dihasilkan oleh praktikum yang teman-teman lakukan tadi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya gas apakah yang diperoleh waktu berarti hasil dari reaksinya ya, gas apakah yang diperoleh? Bagus.
Oke, yang di belakang boleh jawab dan semua pertanyaan yang muncul tidak harus dijawab oleh kelompok parlan. Boleh kelompok yang lain tapi tidak boleh kelompok yang bertanya. Ada pertanyaan lain? Saya nomor 2 dari kelompok 2. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 yang diberikan kepada kelompok 4. Menurut kelompok kami, gas yang dihasilkan adalah gas CO2. CO2. Pertanyaan yang lain? Atau ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 1? Atau ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Putri dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah masa awal dan masa akhir dari hasil percobaan teman-teman tadi hasilnya sama? Apakah hasil dari masa awal dengan masa akhir? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hasil dari percobaan kami menunjukkan bahwa masa awal dan masa akhir itu berbeda, dan itu diakibatkan oleh gas yang dihasilkan karena reaksi tersebut. Jauh berbedakah? Perbedaannya hanya sedikit. Sedikit. Jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mengulas kembali jawaban dari kelompok 2 yang menyatakan gas yang dihasilkan tadi adalah CO2. Dari mana teman-teman dapat mengatakan gas yang dihasilkan itu berupa CO2, sementara yang direaksikan tadi adalah asam cuka dan soda. Dari mana teman-teman bisa menentukan bahwa gas tersebut adalah CO2? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya diskusi hari ini. Silakan, udah ketemu ke jawabannya? Hah? Sangat kritis. Yang bisa menjawab silakan maju nak. Sampaikan apa yang kamu dapatkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ramadan dari kelompok 4. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rifana tadi, dari mana datangnya gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dihasilkan dari baking soda atau yang merupakan hasil dari reaksi baking soda dengan asam cuka, sehingga gas yang dihasilkan tersebut sama dengan gas karbon dioksida. Silakan ditanya Harlan, moderatornya. Apakah kita ada latar waktu menjawabnya? Pertanyaan selanjutnya. Jika ada yang bertanya silakan itu. Baiklah, sekian penyampaian kesimpulan dari kelompok 4. Ada salah jangka kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk temannya udah tampil. Silakan, terima kasih. Dah, temannya udah tampil. Sekarang perhatikan. Dah, perhatikan ke layar tancap. Sudah. Di sini apa yang direaksikan tadi? Ada asam cuka. Ditambah baking soda. Hasilnya? Nah. Apakah reaksinya? Sudah dapat tadi? Sudah ya? Sudah. Nah, dari hasil yang kamu dapatkan tadi, nah silakan diamati pertanyaan ini. Apakah massa reaktan sama dengan produk? Beda. Coba perhatikan datanya. Sama. Ya. Coba perhatikan datanya. Beda. Masa awal yang ditimbang dengan masa akhir tadi berapa? Berbeda. Jauh berbedakah? Hah? Kalau berbeda berarti tandanya reaksinya belum tuntas di saat kamu timbang, reaksinya belum selesai. Oke? Coba perhatikan datanya. Coba lihat untuk yang percobaan pertama dengan massa baking soda 2 gram, berapakah massa awalnya? Kelompok Ilham? Untuk kelompok kami dapat penimbangan 118,4 gram.
118,4 gram. Setelah kamu reaksikan berapa masanya? 118,2 gram. 2 gram. Masih adakah gelembungnya tadi? Oke, kamu timbang sekarang. Berapa dapatkan sekarang? 11,4. Benar? Ya. Coba lihat. Benar jawabannya? Oke. Berarti nggak ada lagi gelembung kan? Nah, berarti di saat kamu menimbang tadi gelembungnya belum habis, makanya ada sedikit perbedaan. Nah, karena masih ada di mejanya masing-masing, silakan ditimbang semua kembali. Gercep ya? Tahu gercep? Apa? Oh, gercepan. Sudah. Dah. Udah? Oke. Udah selesai ya? Perhatikan. Berarti dapatkah kamu simpulkan ini apakah massa reaktan sama dengan produk? Sama. Berarti pernyataan siapakah ini? Lavoisier. Apa bunyi hukum Lavoisier? Silakan satu-satu. Zipana. Massa awal sama dengan massa. Massa zat Sama dengan massa. yang sebelum direaksi ya. Massa zat. Siapa tuh yang suaranya? Nurul Heda siapa? Suara siapa belakang? Tiara. Silakan ya. Apa bunyi hukum Proust itu? Bunyi hukum Lavoisier. Kan udah ada nih. Apakah massa reaktan sama dengan produk? Jawaban kamu apa tadi? Sama. Berarti itu adalah pernyataan dari hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa. Apakah bunyi hukumnya kira-kira? Massa Oke, bagus jawabannya ya. Jadi apa kesimpulannya? Massa zat sebelum sama. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil praktikum kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Apakah sudah tercapai yang kamu lakukan? Silakan. Siapa yang mau? Silakan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, massa zat sebelum bersesudah reaksi adalah tetap. Jadi, asam cuka dan baking soda direaksikan, maka akan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida atau CO2. Oke. Yang lainnya, tujuan pembelajaran kita kan ada 3. Saja Tiara. Contoh penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Kayu yang terbakar, apa lagi? Lilin yang terbakar, kemudian besi yang berkarat. Oke, bagus kesimpulannya. Aplaus untuk Tiara. Oke, silakan. Nah, sudah dapat kita simpulkan materi kita hari ini? Apa kesimpulannya tadi? Massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Dari hasil reaksi asam cuka dan baking soda dihasilkan gas CO2. Nah, kan reaksinya udah dicatat tadi ya, udah dituliskan. Jadi dihasilkan CO2 sehingga balonnya menjadi gembung. Jadi ini juga bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kamu mau tiup balon nanti tinggal cari asam cuka dan baking soda, nggak perlu lagi ditiup ya. Nah, nggak perlu dipompa. Jadi bisa menjadi hal yang amazing kok bisa gitu ya. Dah, perhatikan di sini. Oke, ini apa sudah ya? Tadi Viara menyebutkan ada contoh ya, contoh penerapan hukum Lavoisier. Ini adalah kayu yang dibakar. Kenapa kita tidak perikum kayu yang dibakar saja? Kan hukum Lavoisier. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Kenapa Ilham? Karena kondisinya mungkin tidak memungkinkan Bu untuk itu. Iya, kenapa tidak memungkinkan? Kita kan bisa bakarnya di luar. Karena karbonnya
menghasilkan karbon monoksida. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa kita tidak melakukan praktek kita bakar kertas? Ini kan tidak kayu ya, kertas dibakar, kayu dibakar. Itu juga bisa sebagai contoh Lavoisier. Bisa meningkatkan pemanasan global, bisa jadi, tapi masih kurang tepat. Tadi waktu praktikum tadi gas apa yang kamu hasilkan? Gas apa yang dihasilkan tadi? CO2. Kalau pembakaran menghasilkan CO2 enggak? Iya, kalau Iya. Bisa kamu tangkap CO2-nya? Nah, makanya kita tidak praktikumnya dengan kertas yang dibakar, karena kita tidak bisa menangkap CO2-nya. Jadi kalau CO2-nya nggak ketangkap, nanti masanya akan berbeda. Nah, ini aja tadi di saat reaksinya belum habis, dia masih berbeda sedikit ya. Nah, jadi kalau pembakaran di ruang tertutup, nanti kadar oksigennya kurang, kita susah untuk melakukan praktikum pembakaran. Nah, itu adalah salah satu contoh. Terus apa tadi lagi? Lilin yang dibakar. Nah, tapi kok kita nggak praktikum ke sana, Bu? Itu merupakan contoh. Tapi kalau untuk pembuktiannya, itu susah untuk kita buktikan. Nah, ini kita perhatikan ini, kayu ditambah oksigen, karena inti pembakaran itu adalah oksigen. Hasilnya adalah apa? Ada arang atau abu, tambah gas, ditambah asap. Nah, gasnya ini yang nggak akan bisa kita tangkap kalau kita praktikumnya ini. Nah, oke. Nanti ada persamaan reaksinya di sini, sama reaksi tadi ya. Dapatkan reaksinya tadi? Oke. Jadi asam asetat ditambah dengan natrium bikarbonat menghasilkan sodium asetat ditambah karbon dioksida dan air. Itu hasil reaksinya. Makanya dia balonnya menjadi gembung. Nah, di sini ini kesimpulan disampaikan oleh, jadi ini ada sebuah timbangan. Dia sama ya, balance. Ini contohnya adalah CH4 yang dibakar menghasilkan CO2 dan uap air. Jadi dia sama. Coba perhatikan apanya nih, gambarnya nih. Ini ada atom O. Ini atom yang hitam itu apa? Atom karbon. Yang berwarna biru adalah karbon atom H. H-nya ada 4, C-nya ada 1. Coba, ini ada atom oksigen 4 buah. Coba perhatikan, samakah jumlahnya? Di sini ada 1 atom karbon. Atom oksigennya berapa? 4. Atom hidrogennya 4 lagi. Jadi makanya dikatakan hukum Lavoisier itu adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Oke. Nanti jangan lupa Anda akan membuat laporan praktikum. Nah, laporan praktikumnya ada judul, alat, bahan, teori dasar, tabel pengamatan, analisis data, kesimpulan. Silakan dijepret ya. Laporan praktikumnya nanti dibuat di buku laporan praktikum. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, berarti kita sudah sampai kepada kesimpulannya. Ibu mau tahu, apakah yang kamu rasakan, satu orang mewakili ya, silakan sampaikan, apakah yang kamu rasakan dengan belajar, dengan praktikum ini, bagaimana yang kamu rasakan, bagaimana perasaannya, senangkah, rumitkah, atau tidak sukakah? Silakan disampaikan, siapa yang akan mewakili? Harlan, bisa? Silakan. Harlan? Silakan Harlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana perasaan kami dengan praktikum yang telah kami lakukan ini? Jujur menurut saya praktikum ini sangat menyenangkan. Saya sangat senang melakukan praktikum seperti ini karena saya lebih suka sesuatu hal, bisa belajar sesuatu hal itu dengan praktek. Jadi jujur saya merasa senang dengan praktikum. Kepahaman materinya gimana? Paham, cukup tinggi Bu. Jadi karena dengan praktek otomatis kita melakukan dan kita tahu bagaimana cara untuk melakukannya daripada hanya melihat saja lah gitu. Oke. Terima kasih Harlan. Aplaus Harlan. Oke. Berarti udah aman ya, udah paham ya materinya. Nah, kalau udah paham berarti kita untuk menguji kepahamannya kita akan melakukan post test. Silakan buka link post testnya di grup yang sudah Ibu kirim ya. Oke. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit.
Nggak ada yang diskusi, kerjakan sendiri-sendiri. Nggak ada yang mulai nyontek sendiri ya. Lima menit ya. Sudah selesai? Udah semuanya? Udah, oke, tanggapannya udah masuk. Udah bagus-bagus nilainya. Ya, terbukti praktikum ternyata bisa membantu kamu dalam belajar karena nilainya lebih bagus daripada nilai pretest tadi. Ya, alhamdulillah. Nah, baiklah Anda Ibu semuanya, karena ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Masih praktikum, karena kamu suka praktikum, yaitu tentang hukum PROS ya, hukum perbandingan tetap. Nggak ada pertanyaan? Tentang laporan praktikumnya ada? Jangan lupa LKPD masing-masing kelompoknya tadi yang udah dibuat per individu dikumpulkan. Ada pertanyaan tidak? Nah, kalau tidak ada, baiklah. Alhamdulillah materi kita hari ini udah selesai. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.